Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita hadir bersama dan melanjutkan acara ngobrol online perkara IT alias Ngopit. Acara ini diselenggarakan oleh Sahaja Innovation bersama saya Hasanuddin MCS. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mengangkat salah satu topik yang kita harapkan bisa kita sharingkan buat Bapak Ibu teman-teman kita yang ada di sekolah ya, dan kita juga akan kemudian mensosialisasikan program Sekolah Go Digital. Dan tema kita, topik kita pada malam hari ini atau pada kesempatan ini adalah pentingnya sistem informasi manajemen sekolah ya, sehingga nanti bisa kita sharingkan buat Bapak Ibu sekalian. Dan seperti biasa ini atau acara ini disiarkan secara live melalui Facebook dan kemudian nanti akan ditayangkan pada channel kami My Sahaja. Untuk itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bapak Ibu yang berbahagia, pada acara Ngopit kali ini selain temanya spesial, saya juga mengundang tamu-tamu spesial ya. Dan saya sendiri di sini yang kemudian berdomisili di NTB, di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, di mana teman ngobrol saya pada kesempatan ini yang akan menemani saya itu luar biasa dan semuanya berdomisili di Pekanbaru, Riau dan berasal dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Komputer. Dan kenapa kemudian ini saya hadirkan Bapak-bapak ini ya, karena saya juga beberapa waktu yang lalu juga menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Riau, sehingga saya pun pada malam ini juga mengenakan baju yang masih kenangan waktu di Universitas Muhammadiyah Riau. Dan tidak perlu berpanjang lebar, saya kenalkan dulu teman ngobrol saya pada kesempatan pada malam hari ini. Yang pertama saya ingin menyapa Pak Doni Winarso, MKom. Ya, Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang berjumpa Pak Hasan. Gimana sehat Pak Hasan? Alhamdulillah sehat. Jadi Pak Doni Winarso ini adalah dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan sekaligus juga ketua program studinya ya, ketua program studi Sistem Informasi ya. Iya. Alhamdulillah Pak Doni kita bisa ketemu kembali ya. Oke, yang kedua saya ingin menyapa Pak Koko atau Pak Arianto MIT. Assalamualaikum Pak Arianto. Ya, waalaikumsalam Pak Hasan. Senang jumpa lagi. Alhamdulillah bisa virtual, ya. ketemu kembali secara virtual ya. Beliau Pak Arianto ini atau biasa akrab dipanggil Pak Koko juga dosen di program studi Sistem Informasi ya, Fakultas Ilmu Komputer. Dan yang terakhir saya perkenalkan yang juga tidak asing bagi saya, sahabat saya ya, Pak Rahmat Gunawan, MT. Assalamualaikum Pak Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar Pak Hasan? Dan ya, beliau ini adalah dosen di program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer UMRI ya. Dan saya waktu itu juga di program studi Teknik Informatika. Dan alhamdulillah kita pada kesempatan ini berempat akan sekali lagi membahas tentang pentingnya sistem informasi manajemen sekolah, gitu ya. Kita tahu bahwa saat ini penggunaan media online, media internet, media digital itu luar biasa. Kemudian
pembelajaran juga pada masa-masa pandemi, ya mulai dari tahun 2020 itu juga menuntut untuk memanfaatkan teknologi digital dan teknologi online. Dan salah satu yang bisa diimplementasikan di sekolah itu adalah sistem informasi manajemen. Tapi sebelum kita masuk ke sistem informasi manajemen sekolah, saya dan teman-teman ngobrol ingin sharing dulu seperti apa sih konsep dasar atau yang disebut dengan sistem informasi atau sistem informasi manajemen itu. Saya mungkin ke Pak Doni Winarso dulu karena beliau juga selaku dosen di sistem informasi maupun Kaprodi juga di sistem informasi, ya. Kita juga ingin tahu gitu ya seperti apa konsep dasar atau sekilas gitu Pak Doni terkait dengan sistem informasi atau sistem informasi manajemen. Silakan Pak Doni. Baik, terima kasih Pak Hasan. Nah, sebelumnya saya izinkan untuk menyapa rekan-rekan yang sudah join dulu di sini nih. Ada Pak Koko, ada Pak Gun. Kita walaupun dekat satu daerah, tapi malam hari ini kita berjumpa secara virtual nih dengan sahabat lama kita Pak Hasan ya. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terhindar dari wabah penyakit yang alhamdulillah sekarang sudah mulai mereda ya COVID. Nah baik, terima kasih Pak Hasan nih berbincang mengenai sistem informasi manajemen nih Pak Hasan ya. Ya betul. Sistem informasi manajemen itu kalau kita pecah dia terdiri dari 3 suku kata ya, ada sistem, ada informasi dan ada manajemen ya. Kita bisa simpulkan kalau sistem itu adalah sekumpulan elemen yang saling berelasi untuk mencapai tujuan tertentu gitu ya. Kemudian informasi itu adalah sekumpulan data yang sudah diproses sedemikian rupa sehingga dia lebih berguna bagi yang membutuhkan. Sementara manajemen itu ya bisa kita sebut sebagai bagaimana merencanakan, bagaimana mengendalikan gitu ya. Sehingga kalau kita jadiin satu nih ya, kita jadiin satu, sebenarnya sistem informasi manajemen itu ya merupakan tools yang untuk merencanakan, untuk mengendalikan, untuk memanfaatkan teknologi tentunya untuk pengambilan keputusan di dalam sebuah bisnis ataupun organisasi. Nah ini sekarang nih masa-masa berjayanya sistem informasi nih semenjak COVID ini. Tentu sistem informasi itu lebih banyak digunakan terutama di organisasi-organisasi yang memang bisa dilakukan pekerjaannya itu secara online ya. Contohnya seperti di sekolah gitu ya, ataupun di kampus ataupun di beberapa perusahaan-perusahaan. Kita dulunya mungkin tidak akan menyangka ya bahwa perubahan ekonomi itu sungguh sangat cepat. Dulunya perusahaan-perusahaan raksasa di bidang bisnis berjaya secara offline. Akhir-akhir ini banyak yang berguguran dikarenakan teknologi pemanfaatan dari sistem informasi ini. Muncul banyak e-commerce, muncul banyak bisnis-bisnis yang dikelola menggunakan teknologi. Nah, tentu pengelolaan itu tidak terlepas dari sistem informasi manajemen tentunya Pak Hasan. Ya, jadi terima kasih Pak Doni. Jadi pengantar buat kita semua Bapak Ibu sekalian yang sudah juga hadir dalam live streaming Facebook begitu ya. Perlu kami sampaikan bahwa kenapa kemudian kami hadir di sini selaku akademisi dosen begitu di perguruan tinggi yang ada di program studi sistem informasi maupun di teknik informatika dan membahas tentang sistem informasi manajemen sekolah. Karena kami sadari bahwa ketika tingkatnya itu di perguruan tinggi itu sistem informasi manajemen ini agak terbantukan karena ada program studi yang kemudian mensupport ya, ada SDM yang banyak. Termasuk juga ada lembaga khusus, ada biro khusus ya. Kita mengenal ada namanya Puskom, ada yang namanya Biro Sistem Informasi. Kalau di Umbri kita TIPD gitu ya, Pak Doni ya. Nah, itu tidak kemudian akan terbantu, tapi berbeda dengan ketika kita berbicara di sekolah gitu ya.
kemudian lembaganya juga tidak ada yang khusus IT, kemudian jurusannya tertentu saja, mungkin SMK mungkin baru ada jurusan informatika atau TKJ begitu ya. Kemudian juga tenaga ahli juga sangat terbatas, bahkan guru TIK pun sekarang juga hampir bahkan sudah tidak ada ya. Dulu sempat ada, kemudian sekarang juga tidak ada mata pelajaran itu pada informasi. Nah, sehingga ketika kita ingin menggaungkan atau ingin mendukung agar bisa terimplementasi sistem IT yang bagus di tingkat sekolah, maka kami berharap dengan acara ini, dengan kegiatan ini bisa memberi gambaran kepada Bapak Ibu sekalian yang kemudian hadir dan menonton acara ini untuk bisa menambah ilmu dan menambah wawasan sehingga bisa kemudian untuk mengimplementasikannya, gitu ya. Oke, saya kemudian lanjut ke Pak Koko, Pak Arianto. Jadi ketika kita kemudian sistem informasi manajemen itu di sekolah kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Doni itu bisa terimplementasi, pernah mungkin pengalaman Pak Arianto untuk implementasi sistem informasi manajemen di sekolah itu kira-kira memungkinkan nggak atau penting nggak di sekolah ini Pak Arianto? Baik, terima kasih Pak Hasan. Jadi sebelum cerita pentingnya sistem informasi manajemen di sekolah, jadi kita teringat dulu pernah jadi satu tim untuk menyelesaikan sebuah akreditasi ya. Jadi ternyata untuk sekedar proses belajar mengajar saja yang terlaksana itu paling nilai kita baru cukup. Ternyata untuk membuat nilai itu bagus, baik dan sangat baik itu tata kelola ternyata. Tata kelola itu dari mana datangnya? Mulai dari perencanaan, visi misi, perencanaan, eksekusi sampai nanti dievaluasi kembali. Nah, semua itu ternyata terangkum dalam sistem informasi manajemen sekolah seharusnya ya. Nah, itu mengapa saya katakan saya nyatakan kembali itu sangat penting. Ternyata kita juga harus sadar ya bahwa sekolah itu juga industri gitu. Sekolah juga industri. Jadi produk yang diciptakannya adalah SDM ya kan. Sehingga pengelolaan sebuah industri ya pasti dengan manajemen yang baik. Sehingga supporting untuk ini tentunya kita memerlukan sebuah sistem informasi manajemen. Jadi ada implementasi untuk sekolah itu ada beberapa sih sebetulnya yang diperlukan oleh manajemen. Misalnya untuk keuangan, mulai dari bagaimana dia direncanakan, RAB-nya bagaimana, kemudian bagaimana dikelola, sampai membuat sebuah laporan ya untuk pengambilan keputusan manajemen untuk tahun ke depannya, sampai juga kepada tracer study-nya, ya jadi siswanya tamatannya kemana, kemudian juga mungkin ada website-nya juga, jadi memang sudah zamannya ya melakukan ini dengan support informasi teknologi informasi. Dan itu di sekolah dalam hal akreditasi juga sama sebenarnya Pak ya, bahwa ketika mereka bisa mengimplementasikan itu satu poin tersendiri lah mungkin begitu ya. Iya, jadi saya ingat waktu kita akreditasi dulu kan memang diingatkan oleh asesor itu bahwa untuk mencapai nilai baik bahkan baik sekali, yang dinilai itu adalah tata kelola lagi, ya tata kelola. Ya jadi bisa dilihat standar 1 sampai pokoknya dari visi misi, ya perencanaan, terutama perencanaan, sampai dia dievaluasi kembali. Nah, itu tata kelola. Jadi hanya kalau seandainya sekedar proses belajar mengajar saja, jadi ada siswa, ada guru, ada ruangan, itu hanya nilainya cukup katanya. Nilainya hanya cukup. Jadi untuk mengembangkan sebuah sekolah yang berkualitas pada saat ini, ya menggunakan manajemen yang baik. Nah, support untuk membantu manajemen yang baik adalah satu paket sistem informasi manajemen itu sebetulnya. Nah, kalau karena ini di sekolah, tentunya sistem informasi manajemen sekolah yang sesuai untuk rancangan supporting manajemen di sekolah. Oke. Nah, ya, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang menonton acara ini,
Jadi sekali lagi ketika kita berbicara sistem informasi manajemen sekolah, itu hal yang utama yang kemudian menjadi kunci di sini adalah manajemen atau tata kelolanya itu berbasis IT, gitu ya. Kemudian di sana ada sistem informasi manajemen, ya seperti disampaikan oleh Pak Didi tadi, sehingga di sana akan ada pengolahan data, ya, kemudian menjadi satu informasi dan menjadi satu lagi menjadi satu sistem informasi, sehingga tata kelolanya kemudian terkomputerisasi, terotomatisasi, dan memudahkan di dalam tata kelolanya. Di samping juga tadi disampaikan bahwa meningkatkan poin di dalam edukasi atau juga meningkatkan branding di sekolah sehingga kemudian dikenal sebagai sekolah yang sudah berbasis IT, ya, atau yang kita sebut dengan go digital. Oke, itu yang kita sudah bahas dan kita sepakat bahwa sistem informasi manajemen sekolah itu penting, ya. Saya kemudian ke Pak Gunawan. Pak Gun, setuju bahwa ini penting dan kira-kira kalau diterapkan infrastrukturnya sekolah apakah memungkinkan gitu Pak Gun? Silakan Pak Gun. Ya, terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak Hasan, kalau diterapkan di sekolah, memang sekarang itu sudah banyak sekolah-sekolah yang menerapkan sistem manajemen informasi sekolah, ya. Itu udah memang terutama yang sekolah-sekolah yang di perkotaan. Nah, itu udah banyak sekali yang menerapkan sistem informasi manajemen sekolah, seperti pengelolaan library, perpustakaan, informasi sekolah, itu banyak. Cuman sekarang kendalanya adalah bagaimana sekolah-sekolah yang terletak itu di daerah-daerah terluar atau di daerah-daerah 3T. Jangankan teknologi informasi, listrik saja mungkin nggak punya, Pak Hasan. Jadi itulah pemerintah sekarang itu berupaya bagaimana supaya listrik, internet itu terjangkau di daerah-daerah 3T sana, Pak Hasan. Karena kalau listrik sudah ada, tapi juga SDM juga kalau tidak mencukupi juga tidak bisa. SDM ada, infrastruktur tidak ada, itu juga tidak bisa sekolah melakukan sistem informasi manajemen. Ya, jadi kalau kita bicara di perkotaan, memang sudah banyak perkembangan, terutama sekolah-sekolah yang punya SMK, yang punya jurusan TKJ. Nah, itu udah mulai menerapkan sistem informasi manajemen. Gitu Pak Hasan. Oke, terima kasih Pak Gun informasinya bahwa ketika kita ingin menerapkan sistem informasi manajemen sekolah, ya, itu memang ada beberapa hal yang kemudian kita perlu persiapkan. Yang pertama adalah infrastrukturnya, bahwa sekolah itu sudah terkoneksi internet, ya. Sehingga ketika menerapkannya itu sudah lancar dan terimplementasi dengan baik. Kemudian juga SDM dan akan membuat penerapannya itu kemudian berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kemudian ketika kita berbicara isu bahwa memang tidak semua sekolah itu bisa memanfaatkan ini, ya, terkait dengan keterbatasan koneksi internet ataupun yang lain, ya, dan itu kita sadari dan memang tidak bisa kita kemudian begitu saja mengimplementasikan, ya, perlu kerjasama atau mitra dan kita juga perlu peran dari pemerintah daerah, ya, terutama dari Kominfo agar mensupport mereka atau dinas pendidikan juga, begitu ya, sehingga kita harapkan bisa terimplementasi seluas-luasnya. Nah, apalagi sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan gerakan nasional literasi digital. Nah, tentu kita harapkan seiring program ini berjalan, ini juga bisa memperluas jangkauan dari internetnya, ya. Apalagi kalau tidak salah ada program internet masuk sekolah, ya, gitu ya Pak Gun, ya, kalau nggak salah, ya. Ya, banyak. Ada program itu, ya. Itu sejauh ya Pak Gun.
Jadi di Kementerian Pendidikan itu setahu saya itu ada program yang mana untuk daerah-daerah 3T itu nanti dia diberikan fasilitas koneksi internet VSAT gitu loh Pak Hasan, yang jauh. Nah, kadang-kadang kalau yang infrastruktur listrik, kalau memang tidak ada listrik di sana, dia kadang-kadang diberikan solar cell Pak Hasan. Jadi solar cell untuk pendukung infrastruktur listriknya, internet itu nanti menggunakan VSAT. Memang masih terbatas ya, karena tentu pengadaan peralatan itu tidak semua daerah 3T itu bisa terpenuhi. Tapi setidaknya sudah mulai pemerintah menuju ke sana. Kominfo juga sudah memberikan koneksi internet, ada program-program untuk sekolah. Itu udah mulai banyak. Memang bukan dari tahun sekarang, udah lama program ini dilakukan oleh pemerintah. Dan salah satunya itu saya lupa nama program Kemendikbud itu ya, yang pengadaan solar cell dan koneksi internet untuk sekolah. Itu makasih. Itu aja Pak Hasan. Ya, jadi sudah ada upaya dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mengantisipasi keterbatasan dalam hal koneksi internet. Nah, apalagi kita tahu bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini juga punya program atau hal yang kemudian harus disupport atau harus diisi oleh sekolah ya. Ada istilahnya data dapodik ya, data pokok pendidikan ya. Nah, itu kan berarti sekolah itu harus mengisi dan mengirimnya ke pusat gitu ya Pak Gun ya. Terus kalau nanti ada yang tidak tersentuh dengan internet, kira-kira selama ini ada informasi seperti apa Pak Gun? Jadi begini, sekarang Dapodik itu adalah data pokok pendidikan yang memang kebutuhan itu kebutuhan dari pusat ya, artinya mengambil keputusan, untuk ambil anggaran itu diambil dari data-data Dapodik. Nah, sekarang pertanyaannya bagi sekolah yang ada di daerah luar yang dia koneksi internetnya mungkin terbatas. Jadi sekolah itu yang sepengalaman saya, yang sepengetahuan saya, kadang-kadang mereka itu Pak Hasan ya membawa laptop agak ke tengah kota sedikit untuk mendapatkan koneksi internet demi untuk mengirimkan data validasi data sekolahnya ke Dapodik. Sebegitu perjuangan sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T untuk membawa laptop agak ke kota sehingga dapat sinyal internet walaupun dengan menggunakan tethering handphone misalnya, sehingga data itu bisa terkirimkan Pak Hasan. Oke. Begitu juga kadang-kadang untuk ujian UNBK. UNBK itu kadang ujiannya kan berbasis komputer ya Pak Hasan ya. Nah, mereka itu sampai rela membawa server itu ke tengah kota untuk mensinkronkan data-data UNBK. Begitulah perjuangan teman-teman kita, sekolah-sekolah yang ada di 3T karena ingin memajukan sistem manajemen informasi sekolahnya itu Pak Hasan. Ya. Itu Pak Hasan. Oke, dapat kita kemudian tadi membahas tentang Dapodik, tentang UNBK atau sekarang bernama ANBK begitu ya. Betul Pak Hasan. Karena yang namanya permasalahan IT di sekolah, kita kemudian salah satu yang kemudian bisa diterapkan sejalan dengan adanya koneksi internet tadi itu adalah manajemen sekolah. Sehingga ketika mereka bisa menerapkan ini, harapan kita tata kelola yang tadinya itu kemudian manual itu bisa terkomputerisasi atau otomatisasi begitu ya. Nah, itu bagian yang juga penting yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian saya lanjutkan tentang sistem informasi manajemen sekolah ini ke Pak Doni ya. Kira-kira Pak Don, ketika kita berbicara tadi tata kelola atau manajemen sekolah gitu ya, berarti sistem informasi manajemen sekolah ini kan berarti cukup luas ya. Kira-kira isinya apa aja atau yang bisa ditangani atau dilayani dengan sistem informasi manajemen sekolah apa aja kira-kira Pak Don? Mungkin ada pengalaman begitu?
baik, Pak Hasan. Ya, sistem informasi manajemen di sekolah itu tentunya tidak terlepas dari kegiatan sehari-hari yang ada di sekolah tersebut ya. Kita pernah punya beberapa pengalaman, Pak Hasan, di sebuah sekolah kita yang menghandle hampir semua proses bisnis yang ada di sekolah itu, dari mulai PPDB-nya gitu ya, kemudian aplikasi perpustakaannya, kemudian aplikasi ujian online. Bahkan gini, kita kemarin dapat langsung testimoni lah ya dari pengguna sistem untuk ujian online itu. Ketika masa pandemi kemarin kan mereka nggak bisa ujian secara offline tuh, sehingga mengharuskan siswanya ujian dari rumah masing-masing. Nah, kita waktu itu buatkan sebuah sistem ujian online, itu bisa mengirit, kalau dihitung nominal, kata kepala sekolahnya itu bisa sampai 8 juta, Pak, dalam satu kali ujian. Karena apa? Karena kalau ujian offline tentu mereka harus fotokopi gitu ya, harus fotokopi soal, kemudian membuat panitia untuk ujiannya, seperti itu. Nah, dengan adanya sistem informasi ujian online tersebut, mereka bisa mengirit sampai 8 juta. Jadi kalau kita hitung-hitung dari sisi penggunaan dana, tentu lebih mengirit kalau kita menggunakan sistem informasi. Kemudian juga di dalam sistem informasi manajemen sekolah itu yang tidak kalah pentingnya adalah sistem informasi keuangan, Pak. Nah, pengelolaan keuangan tentu di sekolah itu menjadi fondasi untuk bisa berlanjutnya kehidupan sekolah tersebut. Kalau tata kelola keuangannya baik, otomatis sekolahnya juga akan baik. Karena semuanya bermula tentu dari pembiayaan. Kalau sekolah nggak ada biaya, tentu akan susah. Dan kalau ada uangnya, tapi tidak dikelola dengan baik, ya, tentu akan bermasalah. Nah, sistem informasi itu bisa hadir untuk mencatat semua transaksi. Bahkan seperti kata Pak Koko tadi, itu bisa dari perencanaan. Kalau di sekolah biasanya kan ada RKAS, Pak, namanya ya. Kalau dulu RPBS ya. Kalau sekarang RKAS namanya, rencana anggaran mereka lah gitu ya dalam setahun. Nah, itu melalui sistem itu melalui sistem informasi itu lebih gampang mereka merencanakan. Kemudian nanti di akhir tahun mereka akan lebih gampang lagi untuk mengevaluasi apakah capaian-capaian dari apa yang mereka anggarkan itu sudah tercapai atau belum. Nah, begitu. Dan mungkin banyak lagi, Pak. Kita saat ini sedang mengembangkan aplikasi keuangan berbasis cashless payment gitu, Pak. Jadi kita pakai, sekarang kan marak-maraknya dengan pembayaran menggunakan digital money gitu, Pak ya. Iya, betul. Nah, jadi sekolah itu juga sekarang kita sudah coba arahkan ke sana untuk membuat pembayaran itu lebih gampang lah. Layaknya kita belanja di toko online lah, kita nggak perlu transfer, kita nggak perlu datang ke tokonya untuk bertransaksi. Ya. Kalau di sekolah, pembayaran kita bisa menggunakan pihak ketiga. Kita bisa menggunakan digital money. Begitu, Pak Hasan. Oke, itu gambarannya bahwa sistem informasi manajemen tadi yang kita sebut bahwa menangani tata kelola atau manajemen sekolah keseluruhan, itu kemudian bisa terbagi-bagi menjadi beberapa subsistem gitu ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Doni, ada sistem penerimaan peserta didik baru gitu ya. Kemudian ada sistem informasi keuangan, belum lagi nanti ada sistem informasi kepegawaian mungkin Pak Doni ya. Ya, jadi kita sekarang lagi mengembangkan itu juga, Pak Hasan. Ya, kita lagi ada mengembangkan beberapa kepegawaian. Nah,
biasa itu. Kemudian ada juga yang kita kenal dengan sistem informasi akademik. Mereka itu ada proses e-learningnya atau mungkin pembelajaran yang online offline itu terdata di sana di sistem informasi akademik. Belum lagi nanti ada sistem informasi alumni, belum lagi nanti sistem-sistem lain yang kemudian bisa diimplementasikan dalam sistem informasi manajemen ini. Dan kemudian kenapa teman-teman ngobrol saya ini, bapak-bapak sekalian ini saya undang juga di sini karena beliau-beliau ini merupakan tenaga ahli IT yang kemudian pernah berpengalaman di dalam mendampingi sekolah-sekolah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini bisa kemudian menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan yang bisa dikirim melalui kolom komentar ya, baik yang melalui Facebook maupun nanti yang kemudian menontonnya melalui channel YouTube Main Sahaja. Dan terima kasih yang sudah memberikan komen-komen positif yang nanti kita juga akan bahas ya. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh Pak Doni tadi, sistem informasi manajemen sekolah ini cakupannya cukup luas begitu ya, dan bisa diimplementasikan baik secara bertahap atau mungkin secara keseluruhan. Saya kemudian ke Pak Arianto yang mungkin pernah pengalaman mendampingi sekolah, kira-kira mereka mengimplementasikan sistem informasi manajemen ini kan bentuknya beberapa sistem aplikasi itu Pak, subsistem gitu ya. Itu dalam pengalaman mendampingi atau yang Bapak sudah lalui atau kerjakan, itu mereka menerapkannya memang sekaligus semuanya atau bertahap atau bagaimana biasanya Pak kira-kira penerapan sistem informasi? Oh baik Pak Hasan, jadi selama ini rata-rata sama ya antara penerapan sistem informasi yang diterapkan di sekolah sama di beberapa perusahaan. Itu jarang sekali untuk dilepaskan semua kemudian semua diimplementasikan. Biasa sih bertahap ya, tergantung dengan kepentingannya mana dulu nih ya. Yang urgentnya mana dulu, yang paling pentingnya mana dulu. Biasanya sih sekolah awal-awalnya itu pasti dia urusannya akademik, sistem informasi akademik. Salah satu dari paket sistem informasi manajemen sekolah ya, akademik, karena dia selesaikan dulu persoalan akademiknya, jadi proses belajar mengajarnya, absensinya, sampai penilaiannya, guru-gurunya dan sebagainya. Nah kemudian biasanya sih beralih ke perpustakaannya, Kemudian tidak kalah juga ke gurunya, kepegawaian, simpek peri-peri sistem kepegawaian ini. Jadi untuk merekod atau mencatat semua prestasi-prestasi gurunya gitu ya. Nah kemudian lagi yang terakhir yang agak berat itu, agak penting itu di keuangannya. Karena di situ menyangkut mulai dari penerapan perencanaan ya, pengisian RAB lah istilahnya ya. Kemudian sampailah pengontrol sistem itu mengontrol berapa jalurnya ini sampai dia selesai. Nah ini kan tidak akan mungkin dilakukan secara serentak. Pasti sekolah itu akan selesaikan dulu akademiknya, ya akademik diselesaikan dulu. Bisa rapornya bagus, bisa segala macamnya. Nah penting proses pembelajaran itu berjalan dulu disupport oleh sistem informasi akademiknya. Nah selanjutnya nanti baru bertahap satu persatu. Nah biasanya sistem informasi manajemen sekolah yang ada itu ya biasanya dibuat skemanya kan dia komplit atau paket A dulu ya, yang isinya terdiri dari akademik, keuangan, segala macam karyawan ya, sistem kepegawaian, atau yang lebih lengkap lagi. Jadi beberapa paket sih memang biasanya ditawarkan. Oke, ya. Terima kasih Pak Gego. Jadi sudah ada penggambaran bahwa dalam hal mengimplementasikan sistem informasi manajemen ini disesuaikan dengan kebutuhan dari sekolahnya, gitu ya. Kemudian bisa dilakukan secara bertahap, kemudian diimplementasikan, kemudian bisa menangani atau mengimplementasikan banyak hal. Nah, saya ke Pak Don. Bapak setahu saya juga tenaga ahli yang juga pernah mengembangkan sistem informasi manajemen sekolah ini.
kalau tadi kita bicara di sekolah itu implementasinya bertahap gitu ya, sesuai kebutuhan. Kalau kira-kira sebagai tim tenaga ahli yang kemudian mengembangkan sistem ini, itu kira-kira sulit kah atau butuh waktu yang lama atau gimana kira-kira Pak, dengan segala macam fasilitas dan layanan yang ditawarkan? Ya, baik Pak Hasan. Tentunya mengembangkan sebuah sistem informasi itu tidak serta-merta jadi seperti kita bikin bakwan ya Pak ya. Bikin bakwan sendiri juga ada tahapan-tahapannya tentunya. Nah, di dalam pengembangan sistem informasi ini tentu kita harusnya kita punya roadmap pengembangan sistem informasi di sekolah tersebut. Kita kembangkan berdasarkan kebutuhan sekolah itu, kapan diperlukan sistem informasi itu. Nah, berdasarkan pengalaman yang sangat krusial itu memang di akademik dan keuangan Pak, kalau di sekolah tentunya. Di akademik dan keuangan. Akademik dia berhubungan langsung dengan siswa tentunya, dan juga terkadang sistem akademik yang di-develop oleh beberapa software developer itu bisa diakses oleh orang tua untuk memonitoring anak-anaknya terkait dengan apa saja yang sudah didapatkan dari sekolah. Seperti penilaian di sekolah, seorang orang tua bisa melihat langsung dari aplikasi yang ada di sekolah tersebut. Juga prestasi-prestasi yang ada di sekolah orang tua bisa langsung monitor. Seperti kehadiran anak-anak di sekolah juga bisa dimonitor melalui sistem informasi kalau memang dibutuhkan seperti itu. Kemudian keuangan itu juga sangat krusial. Nah, dua itu kalau berdasarkan pengalaman, yang pertama sistem akademik dan keuangan itu yang harus didahulukan. Ya, terima kasih Pak Dan informasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin hadir dalam acara ini atau kegiatan ini, kita harapkan Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang kemudian bisa menjadi pengambil keputusan yang kita harapkan bisa menerapkan sistem informasi manajemen sekolah ini. Dan tentu ketika kita berbicara sistem informasi ini, ya tentu harus sudah ada sistemnya dulu yang dulu kita akan terapkan. Nah, dan sudah diinformasikan tadi bahwa Pak Doni sudah pernah membangun sistem ini, dan insya Allah nanti kita butuh sistem informasi kita bisa hubungin Pak Doni ya, berarti Pak Doni ya? Ready ya? Ya Pak Hasan lebih jago lagi dan lebih banyak pengalaman ya. Ya, jadi terkait dengan implementasi sistemnya maupun mungkin nanti kita pemberdayaan para guru, operator dan segala macam, saya bersama Sahaja Innovation juga saat ini sedang mensosialisasikan juga tentang sekolah Go Digital ini, dan kita harapkan Bapak Ibu atau pihak-pihak sekolah yang kemudian ingin menerapkan sistem IT, insya Allah kita akan dampingi, kita akan support ya, termasuk dengan nanti juga akan kita buka kelas-kelas online yang kemudian kita bisa menjangkau lebih luas. Artinya kita ingin berkontribusi bagaimana memberi solusi yang tepat nanti bagi sekolah, karena keterbatasan SDM, keterbatasan infrastruktur tadi kita sudah bahas di awal, sekolah itu memang masalahnya di sana. Dan kenapa kemudian di deskripsi acara live kita ini, bahkan mungkin nanti juga di deskripsi video di YouTube-nya kami nanti di Mes Sahaja, itu kita cantumkan di situ ada link untuk join ke grup Telegram ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang bisa kemudian join ke sana, Bapak Ibu guru maupun pimpinan sekolah, itu bisa kemudian nanti kita akan gabung dalam satu grup komunitas sekolah Go Digital. Dan kita ingin nanti dalam grup ini ya, itu kita sharing, berbagi dari kami, tim-tim yang kemudian pernah mendampingi sekolah dalam hal tenaga ahli IT, itu bisa sharing ya. Kita akan jadwalkan mungkin sebulan sekali akan ada Zoom meeting khusus untuk para sekolah-sekolah yang bergabung dalam komunitas. Bahkan
ada supporting sistem-sistem IT, yang kemudian juga ada kelas-kelas online untuk memperdayakan atau untuk meningkatkan skill IT guru-guru maupun operator di sekolah. Nah, kemudian kita lanjut pembahasan tentang bagaimana sekolah mengimplementasikan sistem informasi manajemen sekolah ini. Ya, kita tahu bahwa butuh infrastruktur, butuh server internet. Nah, ketika kita sudah berbicara tentang server, ya, itu ada hal lain yang kemudian juga memunculkan masalah terkait dengan anggaran, ya. Sekolah kita tahu juga banyak sekali keterbatasan, gitu ya. Nah, saya kemudian ke Pak Gunawan. Kira-kira ini ketika sekolah mau menerapkan sistem-sistem seperti ini, apakah memang ada cara khusus atau solusi khusus sehingga mudah diimplementasikan, mungkin dilakukan atau didampingi oleh Pak Gunawan gitu, Pak Gun? Jadi gini, Pak Hasan. Ya. Saya tambahkan sedikit yang punya Pak Doni tadi. Jadi gini, selain dari sistem aplikasi keuangan, akademik, ada sistem yang satu lagi yang penting itu kayak alumni, Pak Doni. Karena bukan banyak sih, ada beberapa kasus yang ijazahnya hilang nih. Ijazah si anak ini hilang, dia pada saat itu mau caleg, ijazahnya hilang, jadi dia balik ke sekolah dia yang awal, tapi mungkin jaraknya udah 5 tahun atau udah 10 tahun kemudian, data udah nggak punya data lagi, Pak Doni. Nah, itu sangat penting sekali sekolah itu kalau memiliki database. Jadi database itu bukan hanya sekedar setahun 2 tahun saja, pada saat tamat ya udah dia hilang gitu kan. Jangan gitu loh. Kalau perlu dikumpulkan sampai bertahun. Nah, permasalahannya kan di mana kita menempatkan kan gitu. Kadang-kadang kan, nah itu memang kita harus memikirkan kalau hosting mungkin bisa dengan hosting atau dengan cloud. Tapi kan dari sisi pembiayaan kalau kita memilih cloud kan mungkin lebih mahal ya. Tapi mungkin satu-satunya yang jalan yang mungkin tak begitu mahal itu dengan hosting lah datanya. Jadi datanya itu bisa di hosting, data-data alumni yang udah 5 tahun ke belakang, ijazahnya mungkin di scan, kita simpan dulu. Jadi pada saat ada yang hilang, oh iya bener nih anak ini lulusan sini. Itu paling penting tuh. Karena kadang-kadang Pak Hasan ya, ada yang mau mencaleg nih, ijazahnya hilang. Dia minta ke sekolah yang lama, kepala sekolah udah nggak tahu lagi gitu kan, gurunya juga udah kemana-mana gitu kan. Nah, jadi si calon caleg tadi itu bingung dia untuk mendapatkan validasi dia asal sekolah gitu loh Pak Hasan. Tapi memang satu yang kita sulit itu memang biasa data itu 3 tahun 4 tahun cuma hanya di sekolah, habis itu hilang gitu ya. Karena memang anggaran SDM itu memang permasalahan yang selalu ini. Kalau kita hosting mungkin semakin banyak data yang kita hosting kan agak lambat ya Pak Hasan ya. Kalau kita cloud kan agak mahal gitu ya. Jadi mungkin dalam bentuk penyimpanan, apakah database-nya yang lama udah disimpan dalam bentuk di Google Drive atau gimana caranya, atau di CD-kan dia. Gitu kan. Jadi begitu Pak Hasan. Jadi penting sebenarnya aplikasi manajemen sekolah tentang alumni yang memang jaraknya tuh udah 5 tahun 10 tahun gitu loh Pak Doni. Itu makasih. Ya. Oke, itu terima kasih banyak Pak. Ya, tadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi sudah disinggung tentang hosting ya. Jadi cara mengimplementasikan sistem informasi manajemen sekolah, yaitu bahwa ada tempat untuk menyimpan data maupun sistem itu sendiri. Nah, itu kemudian online dan terakses oleh semua bagian di sekolah maupun pihak-pihak yang kemudian mengaksesnya. Nah, kita kenal ada beberapa cara dalam hal implementasi server ini. Ada yang kemudian bisa membuat server sendiri, misalnya di perguruan tinggi ini biasanya ya, atau lembaga-lembaga perusahaan besar. Ada cara lain itu kita menggunakan pihak ketiga atau provider. Di sana juga terbagi lagi
Ada yang menggunakan server yang kita titipkan, ya istilahnya itu ada dedicated atau colocation begitu ya. Kemudian ada juga yang kemudian disebut dengan virtual private server ya. Jadi sudah privat servernya atau virtual gitu ya. Dan yang paling ringan, yang paling mudah diimplementasikan itu adalah namanya share hosting ya. Satu server yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk beberapa sekolah. Nah, tentu ketika ini menyangkut hal-hal teknis ya, tentu agak keterbatasan juga bagi sekolah dalam mengetahui hal ini. Nah, itulah gunanya kita membangun satu komunitas, satu grup yang nanti kita tentu bisa diskusikan di sana. Tentu kami selaku ingin berkontribusi untuk sekolah ini akan mencarikan jalan keluar yang baik yang kemudian bisa memudahkan sekolah untuk mengimplementasikan sistem-sistem IT ya, khususnya sistem informasi manajemen sekolah. Insya Allah tetap akan ada solusinya. Apakah kita dengan kemudian istilahnya itu memiliki server yang kemudian digunakan bersama-sama, aplikasi yang kemudian kita nanti gunakan juga bersama-sama, nah itu kita nanti bisa bahas. Dan bahkan nanti kita akan ada satu webinar khusus ya untuk launching program Sekolah Go Digital ini, dan kita tunggu nanti keterlibatan dan peran aktif dari sekolah-sekolah ya, baik tingkat SD dasar ya, maupun menengah, SMP, SMK maupun juga SMA, sehingga nanti kita harapkan bisa ikut di dalam program ini dan kita ingin berkontribusi dan memberi solusi bagi sekolah. Oke, kemudian ini kita lanjutkan ini Pak Don, mungkin agak kemudian ke ujung ya pembahasan ya, bahwa ketika kita sudah tahu bahwa sistem informasi manajemen sekolah ini penting, kemudian apa saja yang ada di dalamnya, kemudian bisa diimplementasikan secara bertahap gitu ya, terus kemudian infrastruktur siasati dengan berbagai hal begitu ya. Nah, kira-kira dari sisi mungkin yang Pak Doni pernah bertemu dengan sekolah-sekolah ya, itu respon mereka ketika menerapkan sistem ini untuk tahap-tahap awal dengan keterbatasan mungkin anggaran atau SDM tadi, seperti apa Pak Doni kira-kira waktu itu? Bisa mungkin di-sharingkan gitu ya secara umum gitu ya. Ya, baik. Tentu ketika kita mengimplementasikan sistem informasi, pastinya ada kendala-kendala. Tapi kendala itu tentunya akan terasa berat di awal. Namun ketika sudah berjalan, itu akan memberikan dampak yang positif tentunya, dan permasalahan-permasalahan yang besar daripada permasalahan implementasinya itu akan bisa terselesaikan. Nah, permasalahan yang banyak timbul itu kemungkinan hanya adaptasi yang pertama, Pak. Adaptasi bagi para penggunanya itu jadi kendala juga ketika kita implementasi sistem, sehingga pemikiran-pemikiran negatif dari implementasi sebuah sistem ya, user itu nggak boleh berpikir wah ini menambah kerjaan saja nanti kalau diimplementasikan gitu ya. Padahal sesungguhnya itu hanya di awal saja, karena masa perubahan saja mereka harus mempelajari bagaimana cara menginputnya, kan itu tetap ada inputan manualnya. Nah, kemudian juga ini permasalahan infrastruktur juga nih Pak. Kita kebetulan pernah dapat sekolah itu yang infrastrukturnya agak sedikit kurang memadai gitu ya. Dalam tanda kutip karena idealnya memang sebuah sistem informasi manajemen itu dikelola dengan server sendiri, karena di sana banyak rahasia-rahasia tentunya ya, dan itu kita selesaikan dengan cara ya kita sewa hosting yang terpercaya tentunya untuk kita letakkan data-data sekolah tersebut.
Kemudian juga beberapa kendala atau permasalahan di awal pengembangan sistemnya, Pak. Untuk mendapatkan requirement sistemnya itu memang ada orang-orang tertentu di sekolah itu yang harus bisa mendefinisikan dengan jelas apa sih permasalahannya sebenarnya di sana, sehingga kita bisa menangkap dan menerjemahkan permasalahan tersebut untuk dicarikan solusinya berdasarkan sistem informasi. Seperti itu, Pak Hasan. Mungkin itu beberapa kendala yang kita hadapi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ada. Jadi informasi yang sangat menarik dan penting buat kita semua, bahwa di dalam mengimplementasi disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan SDM yang ada. Nah, ketika memang di awal diimplementasikan akan ada berbagai permasalahannya terkait dengan perubahan yang kemudian terjadi di sekolah karena ada satu sistem baru, kemudian guru-gurunya atau siswa atau tenaga stafnya juga harus dibekali skill IT-nya, begitu ya. Kemudian juga harus membiasakan menggunakan, ya, walaupun ya kadang kemudian ada yang kemudian beropini atau yang berpendapat bahwa itu menyusahkan atau membuat pekerjaan baru. Tapi yakinlah bahwa sistem IT ini bisa digunakan untuk memudahkan dan memperlancar tata kelola di sekolah itu, ya. Nah, sehingga nanti bagi sekolah-sekolah yang sudah menerapkan sistem informasi manajemen tentu akan merasakan dampak dan kelebihan dari penerapan sistem ini. Dan mungkin di kesempatan lain atau mungkin di dalam grup komunitas kita nanti kita akan bisa minta pandangan atau mungkin sharing dari sekolah-sekolah yang mungkin sudah menerapkan dan sudah merasakan bagaimana menerapkan sistem informasi manajemen sekolah, ya. Nah, kita sudah di akhir atau di penghujung acara, kita sudah bahas banyak hal tadi terkait dengan sistem informasi manajemen sekolah, bahwa sistem ini kemudian penting dan butuh persiapan-persiapan khusus bagi sekolah, ya. Sambil kemudian saya bacakan terima kasih yang sudah hadir pada acara ini secara live melalui Facebook, gitu ya. Kemudian yang sudah memberikan komen-komennya, ya, terima kasih banyak. Kemudian tadi juga sempat ada yang menanyakan dari Siwe Esda, gitu ya, menanyakan contoh penerapan sistem informasi manajemen di sekolah yang dibikin website itu apa ya, Pak? Jadi tadi kita sudah bahas bahwa sistem-sistem informasi manajemen itu bisa diimplementasikan dalam bentuk ada sistem informasi akademik, kepegawaian, kemudian e-learning, kemudian juga keuangan sekolah, gitu ya. Dan belum lagi ketika ada koperasi sekolah juga ada sistem informasi koperasi, gitu ya. Kemudian juga ada sistem informasi alumni dan seterusnya. Jadi sistem-sistem itu kemudian bisa diimplementasikan secara bertahap atau diintegrasikan atau diimplementasikan juga secara bersama-sama. Nah, tentu ketika nanti kita akan menjalankan program Sekolah Go Digital ini, ya, kami dari tim, ya, insya Allah akan kemudian mempersiapkan sistem informasi manajemen yang ideal, yang kira-kira mudah diimplementasikan dan sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, ya, bisa nanti join di dalam grup Telegram kami yang kami share di deskripsi kegiatan acara ini, sehingga nanti kita bisa bersama-sama di sana untuk membahas hal-hal sistem IT di sekolah, sehingga kita bisa menyebutnya Sekolah Go Digital, gitu ya. Dan di bagian akhir ini, sesi ini, kita mengharapkan dari Bapak pembicara atau teman ngobrol saya, ya, untuk bisa menyampaikan closing statement-nya dan juga masukan-masukan buat sekolah di dalam
mengimplementasikan atau ingin menerapkan sistem informasi media sekolah ya. Saya mulai dari Pak Doni dulu. Bisa disampaikan Pak Don closing statement-nya sekaligus juga masukan bagi sekolah-sekolah yang ingin menerapkan sistem informasi manajemen sekolahnya. Silakan Pak Don. Baik, jadi di akhir ini saya ingin berikan closing statement bahwa memang saat ini terutama di era digital ini sekolah mau tidak mau harus mengikuti arus, harus mengimplementasikan sistem informasi manajemen ini dalam pengelolaan sekolah. Kalau tidak, tentunya sekolah itu akan tertinggal dengan sekolah-sekolah lainnya dan akan menemukan banyak kendala di perjalanan-perjalanan berikutnya. Karena semakin ke depan, penggunaan IT itu sudah masuk ke seluruh sendi kehidupan kita, salah satunya adalah di dunia pendidikan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, sekolah harus sudah menerapkan sistem informasi manajemen ini dalam pengelolaan sekolah. Mungkin itu dari saya, Pak Hasan. Terima kasih Pak Doni atas closing statement-nya dan masukan buat sekolah-sekolah yang akan menerapkan sistem informasi manajemen sekolah. Saya lanjutkan ke Pak Gunawan, mungkin bisa disampaikan closing statement-nya serta masukan buat sekolah-sekolah nih Pak Gun dalam hal penerapan di manajemen sekolah. Silakan Pak. Jadi gini Pak Hasan. Kalau saya khusus untuk daerah 3T tetap semangat ya, walaupun memang serba kekurangan dari infrastruktur. Jangan mau kalah dengan yang di kota. Jadi kalau misalnya ingin mengembangkan sistem manajemen informasi sekolah, keterbatasan infrastruktur yang ada di daerahnya, kita sekolah bisa maju bisa ke tengah kota untuk mengelola sistem manajemen informasinya sehingga mendapatkan sinyal internet gitu loh Pak Hasan. Jadi saya untuk sekolah-sekolah 3T tetap semangat untuk memajukan sistem manajemen informasi sekolah. Dan ada tambahan sedikit untuk aplikasi. Biasanya kalau aplikasi sekolah supaya tuh Pak Hasan, kalau dia udah terbiasa dengan aplikasi yang baru, dia biasanya kadang-kadang minta data-data itu bisa nggak sinkron dengan Dapodik gitu loh Pak Doni. Iya, betul. Ya, jadi kalau kita mengembangkan satu aplikasi, bisa nggak aplikasi ini terkoneksi dengan Dapodik? Karena kenapa Pak Hasan? Karena kadang-kadang banyak sekolah yang tadi Pak Hasan bilang, ini ada aplikasi baru, ada kerjaan baru nih, kan gitu. Nah, jadi orang banyaknya sekolah jika ada aplikasi yang baru, bagaimana bisa sinkron dengan Dapodik? Karena Dapodik itu sendiri adalah data pokok pendidikan yang di dalamnya itu ada sistem kepegawaian, ada sarana prasarana, ada siswa perombel, ada banyak Pak Hasan. Tapi itu kepentingannya untuk pusat atau Kementerian Pendidikan untuk mengambil suatu keputusan dan pembiayaan untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini Pak Hasan. Itu aja. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Pak Gunawan atas masukan dan closing statement-nya. Ke Pak Koko, Pak Arianto, silakan Pak Koko untuk disampaikan closing statement dan masukannya untuk sekolah-sekolah. Baik, terima kasih Pak Hasan. Jadi kembali kepada statement saya yang awal tadi bahwa sekolah ini juga adalah industri yang mencetak sumber daya manusia. Jadi juga kita jangan lupa bahwa sekolah juga harus maju. Bagaimana caranya unggul di era sekarang? Sekarang kita juga harus memanfaatkan teknologi informasi. Salah satunya adalah sistem informasi manajemen sekolah. Kalau enggak kita ikuti perkembangan teknologi, ya kita bakal jalan di tempat aja nih sekolah. Sementara kita kan ingin sekolah kita juga lebih maju. Sama tidak berbeda dengan industri-industri lain, dia selalu ingin maju. Nah itu aja kira-kira dari saya Pak Hasan, bahwa ingatlah kalau ingin maju, berdampinglah dengan teknologi yang ada saat ini. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Arianto, Pak Koko. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi kita sudah di penghujung acara. Ingin saya sampaikan bahwa kita sudah membahas
tema dalam kegiatan ini yaitu pentingnya sistem informasi manajemen sekolah. Dan kita sudah sepakati bahwa sistem informasi manajemen sekolah ini penting dan dituntut untuk bisa diimplementasikan di sekolah. Nah, perkara bahwa kemudian banyak masalah yang dihadapi ketika mengimplementasikannya, nah tentu kami ingin kemudian memberi kontribusi dan ingin mendampingi sekolah-sekolah yang belum menerapkan sistem informasi manajemen sekolah atau sistem IT. Nah, makanya dengan kita kemudian bersama dalam satu komunitas, satu grup gitu ya. Nah, kita bisa diskusi di sana, bisa konsultasi di sana, dan kita akan sharing ya dari pengalaman-pengalaman yang sudah baik dari saya maupun dari tim yang sudah mendampingi sekolah-sekolah dalam hal menerapkan sistem IT. Dan apa saja kemudian yang akan dilakukan di dalam grup komunitas ini? Ya, pertama kita nanti akan undang untuk bergabung Bapak Ibu guru maupun pimpinan sekolah gitu ya. Yang kedua, setelah kemudian kita ada komunitas atau grup ini, kita nanti bisa jadwalkan ya. Kita mulai dari bagaimana mengimplementasikan secara bertahap. Nah, yang pertama yang nanti akan kita coba terapkan itu adalah mengawal bagaimana sekolah itu punya website dan brandingnya dulu ya. Jadi paling tidak mereka punya website yang kemudian bisa membranding sekolah. Kemudian nanti baru kita secara bertahap akan mengupgrade skill IT-nya dari pimpinan sekolah maupun operator atau staf IT-nya. Karena untuk menerapkan sistem informasi manajemen ini perlu sumber dayanya dulu untuk memahami dan mengawal sistem itu. Nah, kita nanti akan ada beberapa kelas-kelas online yang kemudian nanti kita harapkan bisa mengupgrade skill IT Bapak Ibu guru kita maupun staf di sekolah. Nah, baru setelah itu kemudian kita akan menerapkan sistem-sistem informasi manajemen tadi ya. Kita akan carikan sistem yang kira-kira global dan general sehingga bisa diimplementasikan secara bertahap. Kemudian kita akan carikan solusi agar bisa terimplementasi di server yang bisa digunakan secara bersama-sama, dan kita juga akan mencarikan solusi juga bagi sekolah-sekolah yang mungkin ada di daerah-daerah yang keterbatasan koneksi internet. Apakah nanti dengan model semi online bisa kita siasati sehingga ketika bisa terkoneksi maka nanti akan ada sinkronisasi dengan dapodik yang kemudian dilaporkan. Dan yang terpenting tadi yang disampaikan oleh Pak Gun bahwa kita akan usahakan agar sistem informasi manajemen ini juga bisa terintegrasi dengan pelaporan dapodiknya sehingga nanti akan memudahkan sekolah-sekolah di dalam tata kelola di sekolahnya. Dan terima kasih banyak saya sampaikan kepada Bapak-bapak narasumber, teman ngobrol saya pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Doni Winarso MKOM, terima kasih juga Pak Rahmat Gunawan MT dan Pak Arianto MIT. Ya. Terima kasih banyak Pak Bapak-bapak semuanya. Terima kasih Pak Hasan. Ya, jadi betul. Jadi demikian apa yang sudah kami sharingkan pada kesempatan ini. Kami tunggu partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkan sekolahnya atau mungkin bergabung secara pribadi grup Telegram kami. Insya Allah nanti akan kita mulai membahas hal-hal di dalam penerapan ya program sekolah Go Digital ini. Dan siapa yang kemudian bisa bergabung, nah tentu kita akan membuka baik yang sekolah dasar sampai menengah atas, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, ya. Kemudian juga nanti kita akan jadwalkan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Dan jangan lupa nanti kita di awal akan ada webinar khusus tentang sekolah Go Digital ini. Terima kasih banyak sudah hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Sampai ketemu lagi pada program Ngopit berikutnya, Ngobrol Online Perkara IT oleh Sahaja Innovation bersama saya Hasanuddin MCS. Kita ketemu lagi nanti di Ngopit berikutnya dan jangan lupa akan tayang channel YouTube My Sahaja. Sekian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.